Ya, gue mau sharing gimana cara gue mendapatkan ya, eh, mengubah ya, bukan mendapatkan, mengubah $81 menjadi 29K dolar dalam 3 jam ya. Dalam 3 jam. Dan gue bakal sharing kenapa gue bisa nemu koin ini di awal ya. Gimana cara gue screening ya. Jadi yang pertama, waktu ya. Waktu itu menentukan ya. Kalau kita lihat dari story kayak Trump, koin Vine, koin istrinya Trump itu, dan apa ya, banyak ya koin-koin itu biasanya dia munculnya ya atau di listingnya itu sekitar jam 4 pagi sampai jam 10 pagi ya. Jadi jam 4 subuh sampai jam 10 pagi ya. Nah itulah sebabnya kenapa gue biasanya screening meme coin di jam itu ya. Nah biasanya gue kalau mau emang niat nih, misalnya gue besok mau screening, gue biasanya tidur jam 7, enggak jam 7, jam 8 kalau nggak jam 9 ya. Pokoknya abis Isya nggak lama tidur gitu ya. Karena biar apa? Biar bangun jam 3 ya. Kalau udah jam 3 ya, kalau lu muslim gue saranin sholat dulu tahajud ya. Lu sholat tahajud, abis itu ya lu mulailah ya buka HP lu atau buka komputer lu gitu ya, PC lu atau laptop lu screening lah setengah jam, sejam. Setelah itu biasanya subuh tuh, lu sholat subuh dulu, abis itu baru ya lu screening ya sampai jam 10 pagi. Kalau gua biasanya begitu. Tapi nggak juga sih, biasanya sampai jam 9 udahan. Nah, lu screening biasanya itu koin-koin bagus itu adanya di jam 7 ya. Kalau kayak gini ya, ini jam 7.20. Itu biasanya di jam 7, di jam jam biasanya yang bagus tuh jam 4, jam 5 lah, jam 5 sampai jam 7 itu biasanya apa ya? Itu jam-jam bagus. Meme coin yang bagus-bagus rata-rata listingnya di jam segitu ya. Nah, yang pertama itu ya waktu ya. Yang kedua ya biasa gue screening dari auditnya ya. Gue lihat di sini ya, kriterianya sesuai nggak sama apa, sama yang gue pengen gitu. Biar apa, meminimalisir terjadi rug pull gitu. Jadi kalau sekiranya untuk auditnya aman ya gue baru berani masuk gitu. Yang ketiga, gue lihat webnya ya. Jadi ini gue lihat webnya sangat unik ya. Jadi ini tuh di web ini ngejelasin kalau ada yang orang yang namanya Nathan. Ini Nathan, dia ini manusia cyborg ya. Jadi dia bisa menggambar kayak kucing ini pakai kekuatan jadi kekuatan pikirannya ya. Karena dia udah menjadi manusia cyborg ya, kayak di film-film ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa koin ini unik? Karena ini adalah meme coin pertama yang dibikin oleh cyborg ya. Nah, jadi si Nathan ini dia ngetik ini tanpa pakai jari ya kayak kita. Dia itu cuman berpikir aja gitu untuk ngetik kayak gini ya, pakai pikirannya. Jadi inilah sebabnya kenapa koin ini sangat berpotensi untuk meledak ya, atau untuk naik beribu-ribu persen gitu. Jadi setelah gua melihat begini, gue lihat webnya begini, gue nggak pikir panjang ya, gue langsung masuk di awal-awal ya. Sekitar gue masuk tuh di market capnya sekitar 64K kalau nggak salah ya, 64K. Nah, gue masuk pakai $81 ya. Nah, gue biasanya kalau masuk koin kayak gini, pokoknya masuk-masuk di awal gini, gue biasanya pakai manajemen apa ya, uang ya. Jadi kayak gue biasanya masuknya cuman 10% atau 20% dari total modal gue hari ini gitu. Misalnya gue di sini gue cuman masuk pakai 10% modal ya. Jadi kalaupun ini nanti rug pull, ya gue nggak permasalahin ya, karena gue udah siap kehilangan uang ya. Udah siap siap kehilangan uang yang di koin-koin yang bakal gue hold lama ya. Jadi kayak koin kali koin ini gue ngehold lama, berani ngehold lama karena apa? Gue pakai modal nggak seluruh modal gue. Jadi kalaupun rug pull ya udah. Nah, tapi gue niat untuk ngehold lama ya. Nah, di sini gue ngehold sekitar 3 jam ya. Dari jam setengah 8 sampai jam 9 ya. Ini gue hold, dan ya gue di sini sebenarnya di sini gue tadi udah mau ngejual semua, cuman kayaknya ini masih berpotensi naik ya. Gue lihat dari liquidity-nya kencang juga dan holdernya itu naik gila-gilaan ya. Jadi gue cuman jual sebagian.
Di sini gue cicil, gue jual, jual, gue jual, jual, jual. Akhirnya gue ngelihat kayaknya kalau gue lihat dari trennya ya, sini gue lihat dari 5 menit, terus kayak gue lihat dari volumenya segala macem, kayak ini bakal mau turun nih gitu. Jadi ya udah gue akhirnya di jam 9 lewat ini gue jual semua ya. Nah setelah itu ya terjadilah ya plus 35k ya, dan ini mengubah 81 dolar menjadi 29k dolar ya. Nah ini hoki nggak ya, bisa dibilang hoki juga ya, karena gue juga nggak tahu bakal apa ya segila itu naiknya, dan gue juga udah siap kehilangan uang atau gue udah siap ngerupul ya, karena di sini DB-nya itu belum ngejual, jadi gue masih harap-harap cemas ya. Tapi karena gue udah memetakan resiko keuangan gue, jadi ya udahlah gue diemin aja lah gitu sampai berjam-jam. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu cara gue untuk screening meme coin yang berpotensi ya. Yang pertama paling penting itu jam menurut gue ya. Kalau kita tahu jam-jam meme coin yang berpotensi sering di listingnya jam berapa ya, itu kita bisa masuk lebih awal ya daripada orang lain. Jadi itu aja sih ya. Ya semoga kedepannya ada koin-koin kayak gini lagi. Dan untuk yang tanya-tanya, Bang pakai aplikasi apa, gimana caranya, ya lu cek aja video YouTube-nya, video yang lain di channel ini ya. Karena gue udah bikin tutorialnya. Karena kenapa gue ngomong begini, biasanya setelah gue upload video kayak gini, itu banyak yang nanya, Bang, caranya gimana Bang, pakai aplikasi apa, itu webnya apa Bang. Nah lu cek aja ya di channel ini, gue udah bikin beberapa videonya ya. Dan beberapa penjelasan juga ya, kayak misalnya insider holding segala macem. Ya lu baca-baca, lu nonton-nonton aja lah video-videonya, nanti lu bakal paham sendiri ya. Karena gue udah belak-belakan ya buka ilmunya gitu. Jadi itu aja sih. Ya semoga ada koin-koin yang berpotensi JP lagi ya kayak gini.